Halo guys, balik lagi di channel Triple H Studio. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau ceritain film yang berjudul Swordmaster. Swordmaster adalah sebuah film yang bergenre 3D drama action. Film ini merupakan salah satu film arahan sang sutradara Derek Yi Tung-ching bersama dengan penulis skenario Sui Hart. Swordmaster ini dirilis pada tahun 2016 dan memiliki rating 6,1 di IMDb. Film ini dibintangi oleh Kenny Lin, Peter Ho, Yi Yan Yang, dan beberapa aktor ternama lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pendekar pedang dari perguruan Shenchin yang menjadi dewa pedang ketiga. Ia dapat mengendalikan pedang setelah 300 tahun dari pendahulunya. Dengan keterampilan yang dimilikinya ini pun membuat sang pendekar tersebut banyak diincar oleh para pendekar lainnya dan orang-orang yang ingin mengambil alih wilayah tersebut. Namun ia tampak tidak menikmati posisi itu dan ia juga begitu lelah dengan adanya pertumpahan darah yang menyebabkan ia harus melarikan diri dari kedudukannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Kisah dimulai dengan memperlihatkan di sebuah jembatan batu ada dua orang pendekar yang sedang bertemu. Pendekar yang memakai jubah hitam itu adalah pembunuh bayaran bernama Yan Shishan. Ia telah membunuh adik dari pendekar yang kini tengah menghadang perjalanannya yang bernama Cao Tong. Setelah sedikit berbincang, mereka berdua mulai bertarung. Keduanya saling mengayunkan pedang, membalas dan menyerang satu sama lain. Dengan gerakan yang hebat, Yan dapat membalas semua serangan dari Cao Tong. Dan Yan kemudian dapat mengalahkannya. Semua orang yang menonton terperangah karena Cao Tong adalah seorang pendekar pedang terhebat. Selain pangeran ketiga, maka tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan Yan. Ini adalah awal cerita dari Yan Shishan, seorang pendekar pedang dengan wajah konyol penuh coretan tinta hitam, rambut kusut seperti setan yang mana dilakukan agar orang lain merasa takut terhadapnya. Di dalam perjalanannya, Yan tidak sendirian. Ia ditemani oleh seseorang yang bernama Wu Ya, yang setiap kali musuhnya kalah, ia akan mengambil pedang dari musuhnya yang telah mati untuk dikoleksi dan dijual. Waktu terus berjalan. Yan dan Wu Ya melanjutkan perjalanannya untuk mengembara. Hingga akhirnya mereka tiba di perguruan Shiking. Yan disambut oleh salah satu pendekar yang ada di sana, yang bernama Xiao Chu. Kemudian Xiao Chu mengantarkan Yan untuk menemui seorang tuannya, seorang pendekar perempuan yang bernama Murung Xiuti. Pada saat pelayan sedang menuangkan araknya, Yan langsung merebut tekonya dan meneguknya hingga setengah. Murung Xiuti meminta bantuan kepada Yan untuk menangkap seorang pendekar pedang yang hebat. Kemudian Xiuti menjelaskan bahwa ia sangat kecewa karena ia dengan orang itu tumbuh bersama, saling mencintai selama ini. Tetapi ia malah ditinggalkan di hari pernikahannya. Ia adalah Xiao Fang yang merupakan dewa pedang ketiga. Murung Xiuti memohon agar Yan dapat membunuhnya. Ia siap membayar berapapun jika Yan mampu mempertaruhkan nyawa untuk membunuhnya. Yan menolak permintaan tersebut karena menurut Yan ia akan membunuhnya dengan alasan demi dirinya sendiri. Xiuti membuat kode mata yang membuat para pengawalnya menjauh dan melawan Yan. Mereka pun mulai bertarung. Yan bertarung dengan tangan kosong, kemudian Xiuti menggunakan pedang dan ia juga dibantu oleh seekor ular putihnya. Ilmu pedang yang Xiuti miliki cukup hebat. Ia beberapa kali nyaris melukai Yan. Tentu saja ilmu pedang Xiuti belum cukup untuk mengalahkan Yan. Hingga akhirnya Yan berhasil memojokkan dan merebut pedang itu dari tangan Xiuti. Dan akhirnya Xiuti pun menyerah. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Yan, Xiuti mengatakan bahwa tak akan ada orang yang bisa mengalahkan Xiao Fang selain dirinya. Keesokan harinya, Yan melanjutkan perjalanannya. Namun sepertinya Wu Ya tidak ikut dalam perjalanannya kali ini. Yan berniat menemui seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan yang bernama Xiao Fang. Setelahnya, Yan pun menyeberangi danau dengan menggunakan perahu yang sudah disediakan oleh Wu Ya. Setelah sampai di sana, ia disambut oleh seorang guru yang bernama Shi Wangsun. Dan di sana, Shi Wangsun menceritakan apa yang terjadi di dalam keluarga
keluarga Shi. Para anggota keluarga Senjin begitu diberkati dengan keahlian ilmu pedangnya. Namun ternyata mereka tidak beruntung dalam perihal cinta, hingga tersisa Xiao Feng yang seluruh harapan bertumpu padanya. Ia pun dapat menguasai seluruh jurus pedang di umurnya yang 7 tahun. Bahkan ia dapat mengontrol pedang leluhur yang selama 300 tahun ini belum ada yang bisa melakukannya. Setelah itu, Yan meminta segera dipertemukan dengan Xiao Feng, dan si Bongsun pun membawa Yan masuk ke dalam aula perguruan. Sesampainya di sana, diperlihatkan banyak prajurit yang sedang memandangi sebuah benda yang menjulang tinggi ditutupi oleh kain. Kemudian sang guru pun membuka kain tersebut dan mengatakan bahwa Xiao Feng sudah meninggal 37 hari yang lalu. Mendengar hal itu pun Yan sangat kecewa. Saking kecewanya sampai ia membelah peti peringatan kematian Xiao Feng dengan pedangnya. Sang guru dan prajuritnya pun merasa tidak terima. Sang guru pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk membentuk formasi menyerang Yan. Pada saat Shishan telah dikepung, ia melawan semua prajurit dengan satu kali hentakan dan membuat semua pedang mereka patah terbagi dua. Kemudian sang guru yang melihat hal itu langsung menghadapi Shishan. Sang guru mencoba menenangkan Shishan. Ia mengatakan bahwa ia mengerti perasaan Shishan yang merasa sangat kesepian karena telah kehilangan lawan terbaiknya. Akhirnya Shishan pun tersadar bahwa jika ia mengamuk seperti apapun, Xiao Feng tidak akan kembali. Lantas ia pun meminta maaf atas perbuatannya tadi dan berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Shi Wangshun yang telah melihat kemampuan Shishan memerintahkan para prajuritnya untuk segera menutup perguruan dan mundur dari dunia persilatan. Di tengah perjalanannya pulang, Shishan sudah ditunggu oleh Wuya. Ia berharap dibawakan oleh-oleh pedang lawan untuk ia koleksi. Shishan langsung melemparkan pedang miliknya dan Wuya langsung melompat ke dalam danau untuk mengambil pedang tersebut. Wuya menyadari yang dilemparkan adalah pedang milik Shishan. Ia mengatakan bahwa Shishan sangatlah bodoh karena ia melemparkan senjata miliknya sendiri. Di sisi lain, Xiuti yang mendengar kabar bahwa Xiao Feng telah tiada merasa sangat sedih. Xiuti pernah berkata, jika Xiao Feng tiada, maka para pelayannya juga harus menyusulnya. Kemudian Xiaoti mengeluarkan pedangnya. Lantas Xiao Chu pun mencoba untuk menenangkan tuannya. Ia berkata bahwa Xiuti tidak boleh percaya kepada gosip. Mereka harus terlebih dahulu memastikan kabar tersebut. Scene berpindah, diperlihatkan pasukan Murong sedang menindas pasukan perguruan silat lainnya. Mereka sedang mencari informasi tentang kebenaran kematian Xiao Feng. Jika memang benar Xiao Feng telah mati, maka pasukan Murong akan segera menyerang perguruan Shenzhen karena mereka sebenarnya telah lama menantikan hal itu. Di tempat lain diperlihatkan seorang yang sangat lusuh berjalan seorang diri pada saat ia tengah mabuk berat, dan ternyata dia adalah Xiao Feng. Dia sudah muak dengan pembunuhan dan berencana untuk pensiun dari dunia persilatan. Pada saat itu Xiao Feng berusaha untuk masuk ke dalam rumah bordil. Awalnya dia tidak diperbolehkan untuk masuk, namun karena ia memberikan sejumlah uang, semua gadis-gadis di sana pun langsung mengerubunginya. Xiao Feng sudah tertidur selama 5 hari di penginapan rumah bordil. Madam Han berusaha untuk membangunkan tamunya tersebut. Kemudian Xiao Feng ditanya namanya, akan tetapi ia tetap menjawab bahwa ia tidak memilikinya karena Aci sudah tidak memiliki uang. Hingga akhirnya Madam Han memberikan sebuah nama, Aci. Madam Han menyuruhnya untuk bekerja. Aci selalu menuruti perintah dari siapapun hingga ia disebut sebagai manusia yang tidak berguna. Beberapa saat kemudian terlihat pertunjukan tari. Seperti biasa, penginapan itu selalu saja ramai akan pentas gadis-gadis di sana. Kemudian seorang gadis yang bernama Xiaoli atau sebut saja Putri mengganggu tamu orang lain. Hingga pada saat salah seorang yang tengah mabuk itu muntah dan Putri bersedia mengurusnya karena ia diberikan sejumlah uang. Ia pun bersedia menjaga seorang pemabuk itu. Pada saat pria tersebut dibaringkan, sekantong mutiara pun terjatuh dan Putri yang melihat hal itu pun sangat senang. Putri pun mengambil mutiara tersebut dan kebetulan Aci berada di sana dan Putri pun membagi satu mutiara itu ke Aci. Namun sayangnya Aci menolaknya dan ia segera mengembalikan satu butir mutiara itu. Beberapa saat kemudian terlihat Aci yang sedang berada di atas perahu. Kemudian para pelayan datang membawa seseorang yang terbungkus kain dan menaruhnya di atas perahu yang Aci tumpangi. Dan ternyata di dalamnya adalah Putri. Di sana Putri membicarakan banyak hal dan banyak bertanya kepada Aci. Namun Aci dia membisu dengan ekspresi yang sangat datar. Kemudian Putri mencoba menggoda Aci dengan membiarkan Aci untuk tidur dengannya, asalkan Aci mau membawanya pergi dari sana. Tentu saja Aci menolaknya. Di tempat lain
Yan pergi ke Gunung Yao untuk mencari obat. Konon katanya di sana ada air yang bisa mengobati segala macam jenis penyakit. Kemudian Shishan pun diperiksa oleh seorang tabib. Shishan menanyakan keadaannya kepada tabib itu. Tabib itu mengatakan bahwa sel darahnya sudah rusak dan urat nadinya sudah tidak teratur, sehingga Shishan sudah tidak bisa tertolong. Kemudian tabib itu memberikan sebuah obat yang harus selalu diletakkan di dadanya. Shishan yang sudah tidak memiliki tujuan hidup bertemu dengan seseorang yang membawa kereta kuda dan berniat membeli kereta kuda tersebut. Ia menawarkan dengan membelinya seharga 100 liang. Lalu Yen mendatangi sebuah pemakaman. Yen menawarkan 100 til untuk membeli tempat tinggal dan pekerjaannya. Si penjaga kuburan pun menolaknya karena baginya uang sudah tidak ada gunanya pada saat ajal akan menjelang. Sang penjaga kuburan pun hanya ingin dikuburkan dengan baik, maka tempat tinggal dan pekerjaannya akan diberikan untuk Yan. Dan akhirnya sang penjaga kuburan yang sudah menggali tanah kuburannya sendiri itu pun tutup usia dengan damai. Scene berpindah ke penginapan. Terlihat dua orang pria yang sedang membicarakan desa Pahwailin, yang kemudian pembicaraan mereka terpotong karena putri meminta bayaran. Namun dengan santainya orang itu mengatakan bahwa ia tidak ingin membayarnya karena pelayanannya tidak memuaskan. Kemudian datanglah Madam Han dengan asistennya dan membantu putri untuk memintakan uangnya. Dan di sana terjadilah perdebatan. Aci yang melihat hal itu hanya terdiam. Kedua orang itu mencoba untuk pergi dan putri segera menghalangnya. Karena putri berhasil didorong oleh orang itu, Aci pun tak tinggal diam. Ia mencoba untuk menghadang dua orang tersebut. Setelah itu, Aci malah ditusuk dengan pisau hingga beberapa kali. Namun Aci hanya bisa terdiam. Hingga pada akhirnya, kedua orang itu malah ketakutan dan memberikan mutiara untuk membayarnya. Setelahnya, putri menanyakan apakah ia baik-baik saja, tetapi Aci hanya berlalu pergi sambil menahan kesakitan. Kemudian Aci yang telah terobati pun tidur dan ia bermimpi buruk. Ketika ia membuka matanya, ia melihat putri yang berada di sampingnya. Lalu putri pun ikut merebahkan dirinya di samping Aci dan memeluknya. Putri menanyakan apakah Aci menyukainya. Aci tak bergeming, ia tetap saja diam. Ketika sedang asik bertanya, tiba-tiba Madam Han datang ke sana. Madam Han bertanya tentang alasan keberadaan putri di sana. Setelah itu, Madam Han langsung menemui Aci, yang katanya ia sangat khawatir. Madam Han berubah 180 derajat menjadi sangat baik setelah melihat Aci yang sepertinya memiliki kemampuan khusus. Sebelum pergi, Madam Han menyuruh putri agar menjaga Aci dengan baik. Aci yang tidak mau berkecimpung lagi di bidang bunuh-membunuh akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Aci duduk menghadap ke sebuah pohon besar seperti mengadukan keluh kesah kehidupannya. Dan lewatlah beberapa orang pengangkut barang yang salah satunya bernama Miao Xiu. Ia mengambilkan air untuk orang yang terbaring lemah itu. Miao Xiu yang melihat Aci sedang memohon memakinya. Namun Aci tidak mendengarkannya dan ia malah membenturkan kepalanya ke tanah. Kemudian Aci dihentikan oleh Miao Xiu. Melihat Aci yang putus asa, kemudian Miao menawarkan pekerjaan untuk mengambil kotoran. Aci menjawab selain membunuh, ia bersedia melakukan apa saja. Dan akhirnya Aci pun ikut dengan Miao Su ke sebuah desa. Pada saat datang, Miao Su pun disambut dengan hangat oleh warga di desa itu. Kemudian Miao Su memanggil anak-anak yang berada di sana dan membagikan makanan yang ia bawa. Tak lupa, ia memperkenalkan Aci kepada warga di sana. Lalu ada seorang bocah dengan beraninya mengambil semua makanan dan membawanya pergi. Setelah itu, Miao Su membawa Aci untuk bertemu dengan ibunya. Di sana, ibunya terlihat sangat menyayangi Miao Su dan ia pun sangat baik. Pantas saja hal itu menurun pada anaknya. Kemudian ibunya baru menyadari Miao Su datang dengan seseorang yang belum ia kenal. Ibunya memuji Aci yang sangat tampan dan bergurau meledek anaknya sendiri yang sangat jelek. Mereka pun makan bersama sambil berbincang. Aci yang belum terbiasa dengan candaan mereka hanya terdiam sambil melanjutkan makannya. Malam harinya, ibu Miao Su membawakan air untuk membasuh kaki mereka yang kotor. Kemudian Miao Su dan ibunya bercerita tentang adiknya yang bernama Putri. Ia bekerja keluar desa untuk mencari uang agar mereka bisa makan daging dan Putri hanya pulang sebulan sekali. Keesokan harinya, Aci pun mulai bekerja. Meski banyak yang menghina pekerjaan itu, namun tidak membuat Miao Su merasa terhinakan.
Mereka meneriakkan aba-aba agar orang yang berpapasan tidak tersinggung jika terkena cipratan air kotoran. Kembali ke penginapan, seorang gadis keluar dari kamar dengan wajah keadaan yang bonyok. Mereka menanyakan apa yang telah terjadi. Kemudian Madam Han masuk untuk mencari tahu apa keinginan sang tamu. Setelah bernegosiasi, ia memberitahukan jika tamu kali ini akan memberikan 50 liang untuk gadis yang akan menemaninya malam ini. Dan seketika, Putri pun mengangkat tangannya. Meski sudah dilarang oleh temannya, Putri tetap kekeh ingin masuk. Pada saat masuk, Putri pun terkejut karena tamunya memegang cambuk dan langsung mencambuknya berkali-kali. Hingga kemudian setelah selesai, Putri pun keluar dari kamar itu dengan kondisi punggung yang penuh dengan darah. Setelah itu terlihat Putri pergi keluar dengan berjalan tertatih-tatih. Ia sedang menuju kembali ke kampung halamannya di Desa Miao. Sedangkan Aci yang tak bisa tidur menyadari kedatangan seseorang yang ternyata adalah Putri. Dan diketahui bahwa Putri adalah adik dari Miao Shu. Pagi harinya Miao Shu dengan semangat membangunkan Aci untuk sarapan. Menu sarapan kali ini sangatlah lezat karena Putrilah yang membawanya. Aci dan Putri berpura-pura berkenalan untuk menjaga privasi pekerjaan Putri. Dan setelah itu mereka makan dengan sangat lahap. Usai makan, Aci melihat Putri yang tengah duduk di depan danau dan ia datang menghampirinya. Sebenarnya Aci merasa khawatir melihat punggung Putri yang penuh dengan luka. Di sana, Putri memutuskan untuk tidak kembali ke rumah bordil karena ia sudah memiliki cukup tabungan untuk membeli tanah dan ia berencana untuk menjadi petani. Kemudian Aci memberikan uang miliknya, pertanda ia ingin ikut bergabung hidup bersama dengan mereka. Di tempat lain, bos besar rumah bordil sedang membahas tentang Putri. Ia merasa kagum terhadap Putri yang bisa menangani tamu yang paling sulit. Namun sayangnya Putri malah tidak kembali dan sang bos besar menginginkan Putri untuk kembali bekerja. Madam Han memberitahu bosnya bahwa Aci berada di samping Putri dan menyuruhnya untuk hati-hati. Akhirnya bos besar pun menyuruh petarung pentolannya untuk menunjukkan kemampuannya dan menyuruhnya untuk mencari tahu siapa Aci sebenarnya. Di tempat lain, terlihat Yen yang sedang membeli sebuah batu nisan. Kemudian, ia menunjukkan wajahnya pada orang-orang sekitar, yang membuat mereka semua berlarian, kecuali sekumpulan bocah yang mengira Shishan sedang mengajaknya bercanda, dan mereka malahan meledeknya balik. Di waktu yang sama, terlihat Putri sedang berbelanja di pasar dengan ditemani oleh Aci. Beberapa saat kemudian, datanglah preman suruhan bos besar untuk menjemput Putri kembali. Miao Shu yang segera datang untuk menolong Putri langsung dikeroyok oleh para preman itu. Pada saat itu penjahat mata satu akan menyerang dengan pedang. Kemudian Aci menahannya sampai ia tidak bisa berkutik. Dari jauh terlihat preman pentolan sedang memperhatikan Aci sedari tadi. Perlahan ia menghampirinya dan ternyata ia mengenali sosok Xiao Feng dan kemudian ia menjadi terperongok ketakutan. Ditambah lagi dengan kedatangan Yen yang membawa nisan. Shishan yang melihat keributan itu hanya minta diberikan jalan. Lalu preman mata satu mencoba memberinya pelajaran dengan hanya satu gerakan yang bisa membuat semua penjahat itu berlari ketakutan. Shishan yang tidak mengenali wajah Xiao Feng hanya berlalu pergi berpapasan dengannya. Para preman yang gagal membawa Putri kembali melaporkan kejadian tadi di pasar kepada bos besar. Kembali ke desa Miao, ibu Putri menjadi sakit setelah kejadian tadi dan Aci hanya berlutut terdiam tanpa mengatakan apapun. Kemudian ibu Putri menyarankan agar Aci berlatih kungfu dengan orang yang tadi membantunya di pasar, yang merupakan penjaga kuburan. Semua penduduk desa Miao datang ke kuburan. Putri mengutarakan maksud kedatangan mereka sambil membawakan beberapa hadiah untuknya. Kemudian Miao Shu memberikan sebuah pedang berkarat kepada Shishan. Setelah itu Shishan menghampiri Aci dan memberikan pedang itu dan mempersilahkannya untuk segera menebasnya. Namun Aci malah menjatuhkan pedang itu. Lalu Shishan mengatakan bahwa Aci tidak akan pernah bisa untuk belajar ilmu pedang. Mendengar hal itu Miao Shu protes karena menurutnya kepandaiannya tidak akan berguna jika tidak digunakan untuk membantu orang yang lemah. Merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya, Yan mengatakan bahwa mereka harus bisa melindungi diri mereka sendiri. Penduduk desa Miao yang kecewa dengan keegoisan dari sikap Shishan satu persatu berlalu pergi meninggalkan kuburan. Malam harinya, Yan mendatangi rumah bordil dan ia menyerang para penjaga di sana. Suasana pun menjadi sangat kacau.
dan datanglah si mata satu. Kemudian Shishan menanyakan keberadaan si bos besar. Shishan berhasil masuk ke kamar bos besar dan membunuh siapa saja yang menghalanginya dengan sekali tebas. Bos besar salah mengira bahwa kedatangan Shishan adalah ingin memerasnya. Kemudian bos besar menjelaskan bahwa dirinya merupakan anggota Tianyuan yang merupakan kelompok pemberontak yang sangat jahat. Shishan tidak memperdulikan hal itu. Lalu ia membawa bos besar keluar dan membunuhnya di depan banyak orang. Dan Shishan mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya akan melindungi orang yang lemah. Beberapa saat kemudian, terlihat penduduk desa Miao yang merayakan kematian bos besar rumah bordil. Keesokan harinya, Aci terlihat menghampiri Shishan yang sedang bermain bersama dengan anak-anak. Lalu datanglah anak bandel yang membuat segerombolan anak itu mengejarnya. Setelah itu, Aci dan Shishan memulai percakapannya. Sebenarnya, Shishan mengetahui bahwa Aci adalah seseorang yang pandai menggunakan pedang. Dan Yen menanyakan alasan mengapa Aci tidak mau menggunakannya. Aci beralasan bahwa dia hanyalah seorang pecundang. Yen juga menuturkan bahwa sebenarnya dia juga sama. Dan akhirnya suasana di sana pun mulai mencair. Setelah itu, Yen dengan sukarela mengajari Aci ilmu pedangnya. Jurus pedang yang ditunjukkan oleh Shishan sangat dahsyat dan begitu memukau. Aci yang melihatnya seperti biasa, hanya diam tanpa ekspresi apapun. Yen juga menuturkan bahwa jurus ini hanya bisa dimengerti, tidak bisa untuk dihafalkan. Di sana, Shishan menceritakan tentang penantiannya untuk bertarung dengan dewa pedang ketiga, yang sebenarnya adalah Xiaofeng yang tepat berada di hadapannya. Aci sempat ketakutan akan ketahuan, tetapi ternyata ia hanya meluapkan emosi yang tidak tersampaikan untuk melawan dewa pedang ketiga. Sore harinya, mereka berdua duduk di tepi danau sambil minum arak. Shishan menceritakan alasannya mengapa ia ingin sekali bertarung dengan dewa pedang ketiga. Karena kepiawaiannya dalam bertarung menggunakan pedang selama ini selalu dianggap mirip dengan tuan ketiga. Ia pun memberikan pesan kepada Aci, jika suatu hari nanti dia mati, ia hanya ingin dikenang sebagai Yan Shishan. Malam harinya, Xuti dan prajuritnya mendatangi desa Miao. Di sana, Xuti menjelaskan semuanya tentang Aci, dan ia bermaksud menjemput tunangannya itu. Keluarga putri begitu terkejut. Beberapa saat kemudian, Aci pun datang ke sana dan menjelaskan bahwa ia tidak ingin ikut pergi. Namun Xuti yang kejam pasti akan melukai keluarga putri. Karena Aci tidak mau mengambil resiko, ia pun setuju untuk ikut pergi. Aci mengucapkan terima kasih kepada keluarga Miao yang sudah menjaganya dengan sangat baik. Sebelum pergi, seorang pelayan memberikan sejumlah uang dan beberapa perhiasan sebagai tanda terima kasih kepada keluarga putri. Keesokan paginya, terlihat Wu Yam mendatangi kediaman Shishan. Ternyata Shishan sedang berbaring pasrah di peti mati menunggu ajalnya tiba. Namun kedatangan Wu Ya tersebut membawa kabar bahwa tuan ketiga ternyata belum mati. Wu Ya menceritakan bahwa dewa pedang ketiga itu menyamar di desa ini dengan nama Aci. Shishan menjadi sangat marah dan geram mengetahui Aci ternyata adalah tuan ketiga. Ia bergegas membawa pedangnya hendak mendatangi Aci. Namun ia baru saja tersadar bahwa kemarin ia sudah memberikan semua jurusnya kepada Aci. Yang sudah pasti Shishan tidak akan bisa menang darinya. Di sebuah pondok di tengah hutan, Xiaofeng dan Xuti sudah berbaikan. Di sana diperlihatkan kilas balik masa lalu mereka yang selalu bersama sejak kecil. Dahulu perguruan Murong dengan perguruan Xinjin sangatlah dekat, sehingga Xiaofeng dan Xuti bermain dan berlatih pedang bersama-sama. Mereka sudah menyukai satu sama lain sejak kecil, hingga suatu hari terjadi perselisihan di antara dua perguruan itu. Di hari pernikahannya, bahkan Xiaofeng tidak datang. Murung Zhen tentu saja tidak terima dengan hal itu, karena pada saat itu diketahui Xuti sedang mengandung anak dari Xiaofeng. Kejadian itu membuat Murung Zhen sakit-sakitan hingga meninggal. Pada saat Xuti sudah pasrah akan dijodohkan dengan laki-laki lain, tiba-tiba Xiaofeng datang dengan kuda. Xuti yang begitu mencintai Xiaofeng bersedia ikut pergi bersamanya.
Mereka bermalam di tengah hutan. Xiao Feng menjelaskan keinginannya pada Xuti bahwa ia akan berhenti dari dunia persilatan. Alih-alih ikut menemaninya, Xuti malah membocorkan itu kepada pengawalnya dan meminta para pengawal untuk segera menjemputnya. Beberapa saat kemudian, Xuti menyiapkan sarapan untuk Xiao Feng dan setelahnya mereka makan bersama-sama. Setelah makan, Xiao Feng pergi mencari kayu bakar. Ketika kembali ke pondok, Xiao Feng begitu terkejut melihat banyak sekali pengawal yang sedang merapihkan tempat itu dan mereka membawa banyak barang. Seketika ia pun menjadi sangat marah. Flashback ke kejadian sebelumnya. Sebelum ia memutuskan untuk pensiun dari dunia persilatan, Xiao Feng dan prajuritnya mendatangi kediaman seorang ahli pedang. Dia adalah ahli pedang yang masih muda, yang saat ini menjadi seorang petani dan hidup dengan keluarga kecilnya. Xi Wangsun menyuruh Xiao Feng untuk membunuhnya, karena jika tidak, maka ia bukanlah orang yang terkuat yang ada di dunia persilatan. Xiao Feng sebenarnya tidak mau, namun ayahnya yang murka tetap memaksanya. Pemuda ahli pedang itu sama sekali tidak tertarik untuk bertarung. Ia meminta mereka untuk segera pergi dengan sangat sopan. Namun tiba-tiba Xiao Feng menebas kepala ahli pedang itu. Istri dan adiknya yang tidak terima langsung menyerang Xiao Feng. Xiao Feng sebenarnya dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun ia tidak ingin membunuh lebih banyak orang lagi. Hingga pada saat istri ahli pedang itu bisa melukai wajah Xiao Feng dan hal itu membuat ayahnya tidak terima dan meminta para pengawal untuk membunuh mereka, termasuk anaknya yang masih sangat kecil. Dan kejadian itulah yang membulatkan tekadnya untuk berhenti dari dunia persilatan. Di sana sudah jelas ada tembok besar yang menghalangi mereka, yaitu sebuah perbedaan prinsip hidup. Xiao Feng ingin hidup dengan damai sebagai orang biasa, sedangkan Xuti ingin menguasai dunia persilatan bersama dengan Xiao Feng. Kemudian Xiao Feng turun ke dalam kubangan sawah dan mengajak Xuti untuk bergabung bersamanya. Awalnya Xuti sempat akan turun, namun tiba-tiba ia tersadar mengapa Xiao Feng begitu sangat egois dengan cintanya. Dan akhirnya Xuti pun menolak untuk ikut bersamanya. Sore harinya terlihat Xuti yang sudah sangat kecewa kepada Xiao Feng. Xiao Chu memberitahu untuk menghabisi perguruan Xian Chen untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Dan mulai saat itu Xuti bertekad akan menghancurkan hidup Xiao Feng. Malam harinya terlihat Aji mendatangi desa Miao, meminta putri dan keluarganya untuk segera membereskan barang-barangnya. Pada saat Aji beristirahat, putri datang menghampirinya. Putri membaringkan diri di samping Xiao Feng dan menyatakan cintanya. Tiba-tiba meluncurlah beberapa anak panah menyerang mereka. Ternyata kediaman mereka sudah dikepung oleh prajurit Murong. Kejauhan terlihat prajurit Murong lainnya yang bersiap menghancurkan desa Miao dengan meluncurkan beberapa panah api untuk membakar desa Miao. Seketika keadaan menjadi kacau di mana-mana. Warga yang tak bersalah pun ikut menjadi korban dan dibunuh satu persatu. Aci mencoba mengalihkan perhatian agar para warga bisa kabur. Tiba-tiba muncullah Xiao Chu yang memberikan sebuah serbuk yang membuat mata Xiao Feng tidak bisa terbuka. Dan datanglah Xishan dengan Wuya tepat waktu untuk menyelamatkan Xiao Feng. Terlihat putri yang kembali ke rumah untuk mengambil tabungannya yang selama ini sejak lama ia sudah kumpulkan. Di luar ternyata rumah putri sudah dikepung oleh pasukan Murong. Xuti mengetahui bahwa putri kembali untuk mengambil uangnya. Dia mengira bahwa putri menggoda Xiao Feng hanya untuk uang. Putri menjelaskan bahwa ia mencintai seorang Aci yang bukanlah siapa-siapa dan bukanlah Xiao Feng yang memiliki segalanya. Putri pun mencoba memprovokasi Xuti bahwa Aci sangat jijik dengannya. Itulah mengapa Aci lari dari kehidupannya. Mendengar hal itu, Xuti menjadi sangat murka dan memerintahkan prajuritnya untuk segera membakar semuanya. Perkumpulan Shi Shanshun menghadang warga yang hendak kabur, hingga jembatan menjadi roboh dan warga berjatuhan. Sementara itu terlihat putri dan ibunya yang masih terjebak di dalam rumah. Melihat keadaan sekelilingnya sudah terbakar, mereka pun hanya bisa berdoa dan berpasrah. Keesokan paginya terlihat Xiao Feng, Xishan, dan Wuya yang kembali mendatangi desa Miao. Kemudian mereka menemukan putri yang masih hidup meskipun sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka bakar. Xishan kemudian memberikan pil saktinya untuk putri. Kemudian terlihat Xiao Feng yang sangat marah dengan hal itu. Lalu mereka kembali ke kuburan untuk
mengobati putri. Wuya dan Yen meminta Aci untuk segera kembali untuk menyelamatkan perguruan Senchen karena sudah pasti perguruan Murong dan Shi Shanshun akan segera menyerang ke sana. Aci menolak hal tersebut karena dia tidak ingin membunuh lagi. Lalu Yen menunjukkan jurus pedangnya untuk menyelamatkan seekor laba-laba. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak perlu membunuh, namun hanya perlu mengalahkan. Wuya mendengar hal itu terlihat sangat bersemangat dan setuju atas pendapat Yen. Scene beralih ke perguruan Senchen. Terlihat si Wangsun sedang berdoa kepada leluhurnya. Semua pengawal sudah bersiap untuk menghadang pasukan Shi Shanshun yang terkenal dengan kekejamannya. Sesampainya di luar, keadaan di sekitar sudah dikelilingi oleh asap berwarna gelap. Pengawal memasuki kabut asap itu dan mereka langsung terkena racunnya. Si Wangsun langsung maju ke depan dan muncullah kelompok bertopeng Shi Shanshun. Di awal pertarungan, Si Wangsun dapat mengalahkan mereka satu persatu hingga muncullah rantai lengan tengkorak yang menarik pedangnya. Beruntungnya dengan sekali tebas, Si Wangsun bisa mengalahkan semuanya. Namun kemudian ia mengetahui bahwa senjata mereka beracun. Si Wangsun meminta para pengawal untuk membuka formasi dan tiba-tiba mereka dihujani dengan cakra beracun yang berhasil melukai setengah dari prajurit yang ada bersama dengan Si Wangsun. Di gerbang masuk pasukan Murong dihadang oleh pasukan wanita perguruan Shinchin dan di sana mereka bertarung cukup sengit. Namun pasukan Shinchin terdesak karena pasukan Murong berjumlah cukup banyak dan akhirnya seluruh pasukan Murong berhasil memasuki aula perguruan Shinchin. Penyerangan itu dipimpin oleh Xiao Chu yang meminta semua pasukannya menghabisi semua anggota perguruan Senchen sampai habis ke akarnya. Istri dari Si Wangsun terpaksa menutup pintu gua untuk menyelamatkan seluruh warganya. Tiba-tiba dari atas datanglah Shishan yang langsung mengganjal pintu gua dengan pedangnya. Dari arah belakang, satu persatu pasukan Murong tiba-tiba terhempas. Dan datanglah Xiao Feng dengan wajah yang tampak lusuh. Namun ayahnya senang bisa melihat anaknya kembali. Kedatangan Xiao Feng meminta mereka semua untuk berdamai. Xiao Chu tidak mengindahkan perkataan Xiao Feng dan meminta semuanya untuk segera menyerang Xiao Feng. Dan perkelahian pun dimulai. Satu persatu dari mereka menghadapi Xiao Feng dengan senjatanya masing-masing. Sedangkan Xiao Feng bergelut menggunakan tangan kosong. Kemudian Xiao Chu menyerangnya dengan ganas. Xiao Feng hanya bisa menghindarinya dengan bergelantungan di tiang lampu. Si Wangsun tiba-tiba melemparkan pedang dan berhasil Xiao Feng dapatkan. Lalu Sisa memberikan pesan jika memang tidak memungkinkan untuk bertahan agar Aci bisa mencederai mereka untuk membuat mereka jera. Dan pertarungan pun kembali berlanjut. Aci yang kini memegang pedang, dia hanya sedikit membuka bagian atas untuk mencederai para musuhnya. Lalu Xiao Feng terhenti karena semua pendekar Murong sudah terluka dan mereka meminta Xiao Feng untuk segera membunuhnya. Lalu Xiuti marah kepada Xiao Chu karena ia merasa malu. Xiao Feng tidak mau membunuh satupun dari mereka, namun ia dapat mengalahkan semua pendekar Murong. Xiao Chu yang sangat marah langsung menyerang Xiao Feng, disusul dengan Xiuti yang sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya. Xiuti menyerang Xiao Feng dengan membabi buta. Xiao Feng hanya bisa menghindari serangan tersebut dan tidak membalasnya. Xiuti menyerang dengan bertubi-tubi, tetapi tetap saja belum berhasil mengenai Xiao Feng. Xiuti hampir saja hilang kendali. Xiao Chu berusaha untuk menghentikannya, yang kemudian pedang itu malah mengenai Xiao Chu. Di sisa nafas terakhirnya, Xiao Chu melamar Qiuti yang selama ini sangat ia cintai. Namun Qiuti malah berpaling kepada Xiao Feng. Dan karena hal itu, Xiao Chu memeluk Qiuti sambil menancapkan pedang yang tertusuk di tubuhnya. Di akhir napasnya, Qiuti berusaha untuk menyerang Xiao Feng, hingga Qiuti pun mati di pelukan Xiao Feng. Setelah masa genting usai, terlihat Xiao Feng yang berpakaian seperti tuan muda ketiga yang selama ini dikenal. Ia akan memenuhi janjinya untuk bertarung dengan Yan Xishan. Sebelum memulai pertarungan, Xiao Feng menunjukkan jurus pedang andalannya. Karena sebelumnya, Xishan pernah melakukan hal yang sama terhadap Aci. Pertarungan antara dua pendekar yang melegenda akhirnya dimulai.全是最简单的事儿。让我送你一程吗？
Di tengah pertarungan, Xishan meminta agar Xiao Feng tidak ragu untuk membunuhnya karena ia merupakan ahli pedang yang tidak sudi untuk mati karena penyakit. Menurutnya akan lebih terhormat jika ia mati dikalahkan oleh seorang pendekar pedang. Dan tentu saja Xishan pun akan melakukan hal yang sama jika bisa. Dan mereka berdua pun setuju akan hal itu. Pertarungan pun terus berlanjut. Xiao Feng menunjukkan jurus pedangnya yang sangat memukau hingga Yan sempat terpojok. Setelahnya, Xishan pun membalas dengan jurus pedang yang ia miliki. Xiao Feng pun hampir terkena sabetan pedangnya. Sampai pada saat Xiao Feng memutarkan pedangnya, membuat pedang milik Xishan tergelincir dan terlepas dari tangannya. Dan itulah saat-saat yang paling Xiao Feng tidak sukai. Ia terpaksa untuk membunuh Xishan untuk menepati janjinya. Ia menusukkan pedang tepat di jantung Xishan hingga membuat Xishan langsung terjatuh. Dan Xishan pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan bahagia. Huya memberikan pedang milik Yan Xishan sebagai wasiat terakhir dari Yan di atas makamnya. Di akhir film, diperlihatkan Xiao Feng yang berada di atas kereta kuda bersama dengan putri. Ia memilih untuk berkelana untuk menyelamatkan dunia, membantu kaum yang lemah. Dan film pun selesai. Gimana seru kan cerita kita kali ini teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!